Ya. Langsung mulai saja. Monggo. Terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih sudah berkenan untuk diwawancarai Pak. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira di Desa Karangrejo itu ada apa saja sih Pak objek wisata yang dimiliki dari berbagai kategori seperti alam, budaya atau sejarah maupun kuliner gitu Pak? Terima kasih Mbak Lula ya. Mbak Lulu, terima kasih dengan dan temannya sudah hadir di sini. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rafiqun, saya Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Desa Karangrejo adalah salah satu desa di antara 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Jarak kami dengan Candi Borobudur sekitar 2,3 km. Kami desa yang tidak terlalu besar dengan luas wilayah 174 hektar dengan jumlah penduduk cuma 3.000 jiwa. Di sini kami beserta warga masyarakat mendeklarasikan diri sebagai desa wisata penopang keberadaan Candi Borobudur. Di tempat kami ada beberapa objek wisata. Objek wisata unggulan tempat kami tetap masih kayak dulu-dulu yaitu Punduk Setumbu. Yang kedua ada Gereja Ayam atau Bukit Rema. Yang ketiga ada Bukit Baride. Yang keempat ada Kebun Buah Desa Karangrejo. Yang kelima ada Balkondes Desa Karangrejo. Yang kesemuanya menjadi satu kesatuan di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa dan memberikan kontribusi penghasilan terhadap pemerintah Desa Karangrejo. Kira-kira di antara wisata-wisata di Desa Karangrejo yang paling menarik itu dan yang paling sering dikunjungi akhir-akhir ini tuh yang mana nih Pak? Kalau dulu adalah objek wisata Punduk Setumbu, tapi sekarang bergeser di Balkondes Beruntung. Walaupun di situ kuliner, tapi nuansa pariwisata, nuansa desanya di situ tetap terjaga. Jadi banyak orang nginep, banyak orang makan. Itu sementara ini penyumbang PAD terbanyak terhadap pemerintah desa adalah Balkondes Desa Karangrejo. Jadi Balkondes untuk akhir-akhir ini. Kemudian Pak, terkait dengan fasilitas pendukung yang tersedia bagi wisatawan seperti akomodasi, restoran, dan pusat informasi, itu apakah memadai Pak, dan bagaimana Bapak menilai kondisi serta kecukupannya untuk melayani pengunjung? Berkaitan dengan pariwisata, alhamdulillah kami juga dekat dengan Hotel Pelataran. Ketika di orang-orang di menengah ke atas mungkin bisa menempati tempat itu. Terus di tempat kami di samping ada Balkondes yang di situ ada 19 kamar homestay. Kami juga warga-warga ratusan kamar homestay di warga-warga. Itu kami juga punya asosiasi homestay namanya Karangrejo Asri. Itu ketika memang orang kesusahan mencari tempat penginapan, itu nanti akan kita sediakan homestay di tempat kami. Terus berkaitan dengan transportasi di desa, ketika mereka wisatawan sudah di tempat kami, sekarang bis besar sudah bisa masuk, baik itu ke objek wisata Punduk Setumbu, Balkondes, dan tempat-tempat lain. Dengan pelebaran jalan yang diadakan pemerintah desa, sekarang bus besar sudah masuk. Ketika sudah sampai di lokasi, mereka bisa berwisata ke objek-objek yang tadi, terus sama ke UMKM lokal dengan kendaraan VW, dengan kendaraan Jeep, dengan pit ontel, dengan ATV, ya akomodasi itu semua tersedia di Desa Karangrejo. Berarti fasilitasnya sudah mendukung dan memadai banget nih Pak. Iya Pak. Kemudian Pak, kira-kira jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa ini per tahun itu berapa nih Pak, dan bagaimana proporsinya antara domestik dan juga wisatawan lokal dan juga dari mancanegara? Untuk penghitungan detail mungkin jenengan nanti bisa langsung cek satu ke Balkondes, karena semua tamu yang datang pasti tercatat dan ada. Terus ke Punduk Setumbu juga ada, semuanya ada, tapi secara detail saya nggak tahu. Cuman ketika tahun 2018 kayak gitu saya tahu wisatawan yang ke Punduk Setumbu itu 150.000, wisatawan lokalnya yang mancanegara 20.000. Itu tapi kan dulu, tapi sekarang kalau nggak di Pak Sekdes, di Balkondes ada, itu catatannya ada. Tapi kalau Punduk Setumbu kan penurunannya agak gratis pasca Covid. Kalau Punduk Balkondes ada peningkatan, Kebun Buah juga ada peningkatan, yang lain ada peningkatan. Tapi detailnya catatannya itu Pak Sekdes tahunnya saya nggak hafal Mbak. Oke, Pak. Berarti untuk keseimbangan antara wisatawan lokal dan wisatawan luar negeri tetap masih mendominasi lokal Mbak. Oh, mendominasi lokal. Kalau wisatawan, kalau kecuali di objek wisata Bukit Baride,
itu dominasinya mancanegara karena nuansa alamiahnya masih kita jaga. Dia nggak ada pembangunan yang sifatnya apa nih, contohnya pakai betonisasi, nggak ada, semua alam. Jadi dominasi tetap di wisatawan mancanegara, khusus Bukit Baridin. Oke, Pak. Berarti sesuai itu masing-masing Pak, Ya, yang lokal dan dengan mancanegara gitu nggih. Ini Pak. Kemudian Pak, kira-kira puncak kunjungan wisatawan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir itu meningkat, menurun atau stabil nih Pak? Kalau di tahun kemarin, di Lebaran kemarin penurunannya agak lumayan drastis, lumayan. Tapi di momen Waisak justru ada peningkatan. Terus 2 tahun ini memang menurut kami agak lesu, tapi ini juga sedikit-sedikit sudah ada mulai peningkatan kembali. Sudah ada peningkatan kembali, dan ketika lesu itu ketika kami cek di daerah-daerah di sekitar Borobudur itu ya hampir semuanya sama gitu. Ketika lesu. Dan mungkin dampak yang paling signifikan berkaitan dengan proses untuk naik Candi Borobudur itu kan terlalu rumit. Satu, ada pembatasan, yang kedua tidak dibebaskan kayak dulu. Itu juga ada nilai plus minusnya. Nilai minusnya, orang yang mau ke sini semua pelajar sekarang di cancel karena prosesnya rumit, harganya mahal, ada pembatasan cuma 1.200. Tapi justru sekarang orang itu datang ke Borobudur tidak ingin naik Candi Borobudur, tapi mereka pengen nginep di sekitar Candi Borobudur. Itu ya nilai-nilai positifnya kan. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, Mas, apa diminum? Tadi yang sudah Pak Kades jelaskan terkait dengan kondisi jalan, berarti terkait kondisi aksesibilitas menuju lokasi wisata di desa, baik dari sisi ketersediaan dan jenis transportasi, itu sudah ada nih Pak, sudah memadai. Sudah ada, jalannya halus kabeh. Nggih, Mas Agung halus nggih. Ora kalah karo Kota Magelang ya Mas. Nggih. Terkait dengan promosi nih Pak, desa Karangrejo ini melalui media atau saluran apa saja nih Pak untuk promosi pariwisatanya, dan siapa yang mengelolanya, serta sejauh ini upaya pemasarannya tersebut apakah sudah efektif atau belum nih Pak menurut Pak? Sementara ini di setiap objek yang saya sebutkan tadi semuanya mempunyai admin sendiri-sendiri untuk mempromosikan tempat wisatanya masing-masing. Di samping itu dari desa yang sifatnya global menyeluruh semua objek wisata itu kami juga mempromosikan. Kalau melihat media sosial, baik itu TikTok, baik itu Instagram, baik hal-hal kayak gitu kita lakukan. Kalau dulu di awal-awal sebelum ada media yang segencar ini, kami masih pakai selebaran untuk mempromosikan desa Karangrejo. Tapi sekarang karena sudah ada media yang lebih gampang terjangkau, ini semua objek wisata menggunakan media ini. Berarti terdapat admin masing-masing wisatawan dan juga dari desa juga. Bisa ada. Kalau dari desa berarti atas nama sosial medianya Desa Karangrejo. Iya. Baik Pak. Kemudian Pak, terkait dengan komunitas dan kelompok lokal, kira-kira komunitas apa saja nih Pak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di desa Desa Karangrejo ini? Untuk keterlibatan warga masyarakat, kami banyak melibatkan dalam hal ini koordinasi antara pemerintah desa, pelaku wisata desa, dan dengan tokoh masyarakat ini semua kita libatkan. Bahkan ibu-ibu PKK, ibu-ibu Darwis, penggerak wisata, lokal-lokal champion, ini semua kita libatkan Mbak, karena pariwisata memerlukan kolaborasi banyak pihak. Ketika satu pihak pun sing ora matuk dengan pariwisata juga akan menjadi kendala. Jadi sebisa mungkin desa melibatkan semua komponen. Contoh misal ketika Balkondes sering ada event wedding, antenan atau apapun, itu ya bagaimana caranya mereka dari pihak pengelola melibatkan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara mbok ya seneke pesen PKK kono, pesen sini, atau seneke pesen di warga lokal, terus yang parkir juga warga masyarakat ya. Keterlibatan masyarakat itu kita maksimalkan untuk biar
seandainya ada kue di Karangrejo berkaitan dengan pariwisata, yang merasakan kue tersebut bukan cuma sekelompok orang, tapi memang masyarakat secara menyeluruh. Iya, Pak. Iya. Terkait dengan keterlibatan masyarakat, Pak, kira-kira bentuk partisipasi masyarakat yang paling banyak yang terlihat itu apa nih, Pak? Seperti dari perempuan atau pemuda atau? Kalau sementara ini kan bentuk keterlibatan warga masyarakat ya orang-orang yang langsung itu orang-orang bisa bekerja di objek wisata. Contoh misal Pondok Setumbu yang bekerja sekitar 80-100 orang. Itu semua rata-rata muda-mudi bekerja di situ. Terus Balkondes itu yang kerja saja, kerja harian itu sekitar 25 orang. Cafe Tuluntum juga sekitar 25 orang. Itu muda-mudi rata-rata muda-mudi warga lokal. Belum yang berjualan asongan, yang jadi tukang parkir, yaitu keterlibatannya antara perempuan dan laki-laki mungkin nggak ada bedanya, hampir-hampir sama lah. Tapi kalau yang di objek wisata rata-rata ya anak-anak generasi 50 ke bawah lah, 50 ke bawah. Berarti untuk pegawai di pariwisatanya juga memberdayakan masyarakat asli Karangrejo, iya, Pak? Dan itu pun menjadi konsen kami dalam artian mungkin bagi tempat-tempat tertentu yang profesional monggo dari luar, tapi ketika memang umum biasa minta tetap dari desa. Kan banyak sekarang ada Tanah Wana, itu kan pemiliknya juga orang luar. Terus ada apa, ini mau ada hotel, itu tetap harus ada MOU dengan pemerintah desa, paling tidak memberdayakan masyarakat itu sebagai hal yang pokok. Ketika itu tidak memberdayakan, kami selaku aparatur desa juga akan mempersulit mereka dalam perizinan dan yang lain-lain. Tapi ketika mereka memang benar-benar komit untuk mau memberdayakan masyarakat, nah itu akan kita dukung. Siap, Pak. Kemudian Pak, terkait dengan peran tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi seperti Kepala Desa, Karang Taruna, dan PKK dalam mendukung menggerakkan pariwisata desa itu kira-kira bagaimana nih, Pak? Menurut kami mereka sangat bagus dan menggerakkannya juga dengan tenanan lah, dalam artian mereka sungguh-sungguh memang mendukung apa yang menjadi program pariwisata rakyat desa. Karena mungkin mereka sendiri juga merasakan multiple effect berkaitan dengan dampak positif, walaupun secara dampak negatif juga ada, tapi dampak positif akan lebih bagus, lebih banyak ketimbang dampak negatifnya. Mereka mensupport dan apapun yang berkaitan dengan pariwisata, kami berupaya untuk merangkul semua pihak, termasuk melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah desa. Berarti saling mendukung dari berbagai pihak gitu, Pak. Iya, Pak. Kemudian Pak, apakah terdapat program pelatihan atau pemberdayaan yang sedang dijalankan atau pernah dijalankan, Pak, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pariwisata di Karangrejo? Kalau dulu pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pelatihan bahasa, pelatihan cara menerima tamu, pelatihan cara guide wisata itu setiap tahun, bahkan sering banget kita lakukan, Bang. Untuk dalam artian kan secara SDM mungkin masyarakat di wilayah Borobudur 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu kan masih jauh tertinggal gitu. Nah itu memang kita fokus, bahkan pengelolaan, cara mengelola membersihkan toilet, cara ini memang sangat sering kita lakukan. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar itu banyaklah yang kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pelatihan itu, pengelolaan homestay, pengelolaan ini. Tapi di akhir-akhir ini memang sedikit agak rada berkurang, tapi tetap masih termasuk penanaman tanaman toga, kebersihan itu masih kita lakukan, tapi tidak segencar 5 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu lah, sekarang agak sedikit berkurang. Ya, baik Pak. Kemudian Pak, terkait dengan tradisi, festival atau event budaya apa yang secara rutin diselenggarakan di Desa Karangrejo ini, Pak, dan bagaimana daya tariknya serta upaya yang dilakukan agar tetap lestari, Pak? Kalau kami mendeklarasikan diri sebagai desa wisata yang berbudaya, dalam artian budaya-budaya lokal kita pertahankan bagaimana caranya. Dulu setiap dusun itu ada kesenian-kesenian lokal, sempat mati suri lama bertahun-tahun ya itu, tapi kita support dengan
kita hidupkan kembali. Dengan cara apa? Dengan mereka kita undang, kalau memang butuh pelatihan mereka kita latih, ketika memang karena alatnya rusak ya kita belikan, ketika seragamnya sudah nggak ada kita berikan. Sekarang alhamdulillah semua dusun ada kesenian-kesenian lokal yang hidup gitu. Ketika kami ada event orang meminta pertunjukan atau dance selamat datang, itu tinggal undang. Dan dari kreativitas Karang Taruna, dari kesenian yang ada di dusun masing-masing, ini Karang Taruna membentuk Sanggar Ki Ahmad Dano sebagai kolaborasi dari kesenian dusun tadi. Mereka menciptakan tari gorok-gorok Karangrejo Gumregah, Karangrejo Moncar, itu inisiatif dari mereka sendiri. Kalau event-event yang tahunan ada sedekah bumi pundung tumbuh, ada saparan. Kami tahun kemarin mengadakan festival swadesa, nah kayak gitu juga kita ada. Berarti sudah menjadi tradisi di desa ini, Pak. Oke, Pak. Kemudian, Pak, kira-kira Pak, nilai-nilai kearifan lokal apa yang dimiliki masyarakat desa dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan pariwisata, Pak, untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan budaya? Ini berkaitan dengan kearifan lokal, ramah tamah di desa itu juga menjadi modal yang utama. Orangnya supel dengan orang yang datang. Terus yang kedua, nuansa desa itu akan kita pertahankan. Istilah kami mempertahankan desonisasi. Kami kepengen desa Karangrejo bukan menjadi desa yang nuansa perkotaan, karena orang datang ke sini mereka karena sini nuansa desa masih terjaga. Jadi bentang bandang hijau, selalu menanam, hidup ramah, terus lingkungan bersih, itu yang menjadi fokus di kami. Termasuk dulu di tahun 2017 kami menjadi desa proklim utama yang pro dengan iklim, dalam artian di sini tetap masih terjaga. Ada di depan itu ada penampung air itu di setiap rumah kita kasih itu jenis biopori, terus ada lubangan-lubangan untuk menampung air, itu tetap kita pertahankan karena di tahun ini kami ditunjuk oleh pemerintah kabupaten provinsi untuk menjadi program lestari desa yang peduli dengan lingkungan, mempertahankan mata air, mengenai kebersihan. Itu akan kita pertahankan bisa. Berarti untuk tahun ini menjadi program lestari? Iya, kami diajukan ini dalam proses semua dusun kita hidupkan bank sampah. Bank sampah kan sudah juga berjalan, ini sudah berjalan bertahun-tahun, tapi ada dusun yang belum, itu kita optimalkan agar memang nanti dalam setiap dusun itu bisa ada pengelolaan sampah masing-masing. Di samping kami yang lingkupnya desa, kami juga punya namanya tempat pengelolaan sampah yang rejus, recycle itu kami punya. Tapi sebelum sampai sana kami menginginkan sampah itu selesai di tingkat dusun. Kemudian Pak, bagaimana pandangan umum masyarakat desa terhadap perkembangan pariwisata, Pak, dan manfaat apa yang paling dirasakan untuk masyarakat? Apakah ada kekhawatiran atau dampak negatif, Pak, yang menjadi perhatian warga? Mungkin yang dirasakan oleh warga masyarakat ya banyak lapangan kerja yang tercipta di desa. Cah nom-nom yang tadinya harus ke Jakarta, ke Surabaya, mereka bisa kerja di tempat kami di desa sendirilah. Walaupun mungkin secara gaji itu tidak sebanyak ketika di luar kota, tapi paling tidak mereka orang-orang terbaik yang ada di desa tidak semua keluar desa, dan itu menjadi partner dari pemerintah desa untuk benar-benar berdiskusi memajukan desanya. Ketika orang-orang terbaik semua keluar, nanti saya besok dari wong sing kurang pinter-pinter, Mbak, jadi itu kan juga sakit. Tidak ada inovasi karena Pak Lurah wis tuwa, wis angel mikir, sing gampang mikir yang muda-muda. Dampak negatif saya yakin juga ada ketika ada homestay, banyak ada balkones, ada itu kan kadang ada acara-acara yang terlalu larut malam, mengganggu itu. Yaitu dulunya ya memang inilah, ketika ada VW terlalu banyak mereka nggak mau ngalah sama petani, jalan sempit, ya itu sering terjadi itu. Tapi dengan komunikasi yang baik, dengan pendekatan yang baik, pengertian yang baik dengan semua pihak, pelaku wisata, pelaku transportasi, alhamdulillah sekarang ya berjalan dengan baik-baik saja. Berarti sudah teratasi. Karena ya mungkin kan kadang kalau wisatawan luar negeri lenggo pakaian ya jangan nggo tantok dan yang lain-lain itu kan mungkin itu sudah mungkin hal-hal yang itu kan harapan kami mereka ya bukan mereka
masyarakat jangan sampai meniru itu, tapi paling tidak mereka itu biar tahu, mereka kesini untuk melihat budaya lokal kita tidak ingin melihat meniru kebudayaan mereka. Kemudian Pak, kira-kira Pak seberapa besar kontribusi sektor wisata terhadap PAD dan pendapatan masyarakat secara umum, serta bagaimana mekanisme pengelolaannya Pak dan distribusi pendapatan tersebut? Mungkin walaupun tidak terlalu besar, PAD Desa Karangrejo mungkin terbanyak ketimbang di wilayah Kecamatan Borobudur loh. Mungkin termasuk yang paling tinggi. Cara pengelolaannya ya nanti kita serahkan kepada warga masyarakat, dalam artian semua kita tentukan dalam musyawarah desa. Kan di setiap tahunnya kan kita melaporkan, Balkondes melaporkan ke Bumdes, Bumdes melaporkan ke desa, di tahun ini kami mendapatkan segini, yang pulau setuju segini, yang lain segini. Nah itu nanti kita laporkan kepada warga masyarakat, dan kegunaannya untuk apa ya dari hasil musyawarah tersebut. Tergantung hal-hal yang urgent. Mungkin di tahun-tahun kemarin hal yang urgent adalah jalan terlalu sempit. Kayak itu kan sekarang sudah kita beli semua. Terakhir kita beli 600.000 per meter, itu berapa ratus meter itu kanan kiri untuk pelebaran jalan. Karena hal-hal yang dulunya kan jalan kecil, jadinya ketika VW ngawur petuan karo wong ngarit joko krombong jadi masalah, itu kita belikan tanah. Karena dana yang bisa agak lemes itu ya dana-dana dari PAD. Kalau dana desa nggak boleh untuk buat kantor desa, nggak boleh untuk beli tanah, itu kan secara aturan nggak boleh. Jadi kantor desa kami semua bikin juga dari PAD, pelebaran jalan kami bikin dari PAD. Berarti termasuknya pendapatan asli daerahnya itu besar nih Pak? Asli desa. Asli desa. Ya tidak terlalu besar, tapi ya bisa untuk itulah. Dan pengelolaannya juga secara transparan gitu Pak, dengan melaporkan ke masyarakat juga. Iya, kan mereka Balkondes itu setiap bulan melaporkan ke pemerintah desa sama Bumdes. Badan sampai desa, nanti di akhir tahun masyarakat kita kumpulkan, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat ini loh kita laporkan adanya segini ini, terus sesuai di ART pembagiannya seperti apa. Nah yang menjadi PAD itu digunakan untuk apa itu nanti terserah dari warga masyarakat. Kemudian Pak, jenis-jenis usaha apa yang tumbuh dan berkembang di Desa Karangrejo ini sebagai dampak dari kegiatan pariwisata Pak? Seperti apakah ada terdapat kerajinan, kuliner, atau UMKM yang bergerak begitu? Kalau usaha-usaha yang mungkin paling banyak sementara ini adalah homestay masyarakat, karena Balkondes sendiri sering kurang tempat itu, jadinya dilempar homestay. Terus di samping itu juga ada usaha-usaha lain, usaha-usaha seperti transportasi dan sepeda ontel. Berkaitan dengan UMKM ada 1-2 yang merintis dan sekarang sudah jalan, termasuk kuliner UMKM, dan kami juga menyediakan energi murah. Sebenarnya keinginan kami itu energi murah dengan ini, memasang gas LPG di setiap rumah. Kami kan ada gas, mereka tanpa dengan galon LPG 3 kilo itu enggak, mereka tinggal cetak bayarannya bulanan dan jauh lebih murah. Nah itu keinginan kami kan, mereka itu biar UMKM tumbuh dan berkembang, bisa untuk untuk menambah jumlah UMKM yang ada di Karangrejo. Kemudian Pak, bagaimana kira-kira perubahan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Pak dari yang dulu hingga sekarang sebagai yang terdampak langsung adanya pariwisata di Karangrejo ini Pak? Kalau secara hitung-hitungan akademis kami tidak bisa menjawab, tapi kalau secara kasat mata gitu, paling tidak lebih banyak lapangan kerja di sini. Yang kedua, dulu warga masyarakat kami mungkin kurang peduli dengan pendidikan. Dulu 10 tahun, 5 tahun ini maksudnya rata-rata warga masyarakat ya cuma SMP, SD, ya SMA. Tapi sekarang banyak sarjana Mbak. Maksudnya mereka karena mungkin ekonominya meningkat, banyak maksudnya masyarakatnya ya pendidikannya lebih tinggi lah. Jadi juga terdapat pemerataan ekonomi juga. Iya. Oke Pak. Kira-kira Pak, apakah
terdapat dampak negatif terhadap lingkungan desa yang paling terasa akibat berkembangnya kegiatan pariwisata Pak, seperti pencemaran atau kerusakan ekosistem begitu Pak? Ya, mungkin dampak negatifnya mungkin banyak sampah itu. Mungkin banyak sampah, salah satu kita mau mengatasi itu dengan mendirikan tadi sampah sama TPS 3R. Karena memang sedikit berkaitan dengan tumbuhnya UMKM tersebut. Ada beberapa pabrik tahu itu yang limbahnya sampai saat ini ada yang belum teratasi gitu. Tapi ini dalam proses kami mengatasi itu gitu. Dulu ketika mau kita bikin biodigester, mereka temannya nggak ada, padahal kami siap dengan bantuannya itu. Tapi sekarang kemarin kami sudah berembuk, kami akan kontrakkan tanah di pinggirnya dia untuk kita pasang alat untuk mengolah limbah tersebut. Masih salah satu permasalahan yang itu. Berarti dari pemerintah desa juga cepat nih Pak dalam merespon masalah-masalah yang ada di desa Karangrejo ini nih Pak. Kemudian Pak, program atau upaya konkret apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam konteks pariwisata berkelanjutan Pak, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan? Ini tadi untuk menjaga lingkungan ya kita tunjukkan semua terlibat, termasuk PKK apa. Kami punya tim namanya tim Proklim Pak, untuk menggiatkan masyarakat berkaitan dengan kepedulian lingkungan, untuk tetap menjaga konservasi air, menjaga bentang pandang hijau. Kami punya tim itu, dan kami ini membina 14 desa di Kecamatan Borobudur. Jadi setiap masuk ke sana, kamu harus ini, nanam ini, tanam tanaman yang menyerap air seperti beringin, terus hal-hal kayak gitu. Sepanjang sungai juga sering kita tanami hal-hal kayak gitu. Jadi ada tim khususnya gitu? Ada tim, ya, ada tim untuk ini. Terkait dengan ketersediaan fasilitas umum Pak, bagaimana kondisi fasilitas umum di area wisata saat ini seperti toilet, tempat parkir, dan juga jalur pejalan kaki, serta fasilitas mana yang perlu ditingkatkan nih Pak? Ya, sementara ini fasilitas umum juga sudah ada di Balkondes juga ada, tempat parkir, toilet dan lain-lain. Sudah tersedia lah, entah itu layak apa tidak, tapi menurut kami sudah lumayan memadai. Kemudian Pak, apakah tersedia layanan informasi wisata yang mudah diakses dan sistem keamanan yang memadai Pak bagi wisatawan, serta bagaimana mekanisme penanganan jika terjadi kedaruratan serta keluhan dari kawasan wisatawan itu? Kebetulan kami punya TIC Mbak, Tourism Information Center, sangat bagus. Itu tempatnya di Kedung Desa. Itu adalah salah satu tempat kita untuk ketika ada orang yang mau cari informasi atau apapun, walaupun setiap orang ketika ditanya tak kira ya akan menjawab dengan sesuai itu. Dan kami di desa itu punya namanya LPBD, Lembaga Penanganan Risiko Bencana, LPRB lah. Ketika mereka status standby, ketika ada permasalahan orang sakit di objek manapun, calling mesti langsung diantar, pakai ambulan dijemput di Pondok Setumbu. Ketika di atas nggak bisa, mesti langsung ditampung. Terus hal-hal kayak gitu kita siapkan Pak. Ada lah di situ. Berarti juga sudah memadai Pak. Sudah. Pak. Pak, sampun udah selesai.